Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Learning Management System. Pada pertemuan terdahulu saya pernah membahas mudahnya LMS dengan Google Classroom. Nah, sekarang kita akan bahas secara umum Learning Management System itu apa sih, ya kan? Dan macam-macamnya, bagaimana memilihnya, mengapa harus menggunakan, nah, dan berbagai bahan teori yang lainnya. Oke, insya Allah kalau memang sempat nanti waktunya kita akan praktekkan sampai ke proses praktikum menginstal yang bukan cloud based ya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih itu LMS? LMS menurut Mas Elis Rianka atau Rianka Elis 2009, itu sistem LMS adalah suatu aplikasi perangkat lunak untuk administrasi, dokumentasi, pelacakan, pelaporan, otomatisasi, dan penyampaian kursus pendidikan, program pelatihan atau program pembelajaran dan pengembangan. Jadi intinya adalah aplikasi untuk ya secara umum proses pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan pendidikan ya secara online ya, secara daring. Nah, ini tuh LMS. Apa bedanya sih nanti dengan e-learning? Ya, e-learning dengan LMS itu nanti beda ya, beda walaupun sebenarnya sama ya. E-learning, electronic learning itu berarti ya pembelajaran berbasis elektronik. Ya, ini juga elektronik ya. Nah, cuma kalau LMS ya biasanya dia berupa aplikasi utuh dan ada manajemennya. Kalau e-learning itu bisa jadi seperti pembelajaran pada video pembelajaran, pada pembuatan pembelajarannya pun juga bisa dengan PowerPoint dan sebagainya. Itu ya kalau electronic learning ya. Kalau LMS lebih banyak ke aplikasi secara utuh dalam proses administrasinya, mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pembelajarannya, proses pendaftaran siswanya atau kelasnya, pengelolaan kelas, kemudian pengelolaan mata kuliahnya, dan sampai pembelajarannya sendiri, dan proses evaluasi terakhirnya ya. Ini mengapa menggunakan LMS? Ya, tujuan tertentu dalam pengembangan pembelajaran. Tidak semua institusi pendidikan menggunakan LMS dengan berbagai tujuan yang ada dan juga sumber daya yang ada. Ya, jadi mengapa menggunakan LMS? Ya, ini mencapai tujuan tertentu dalam pengembangan pembelajaran. Ya, kalau di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, LMS tadinya digunakan hanya untuk proses pengembangan pembelajaran saja, karena memang lebih banyak 70% sampai 75%, 80% ya, bahkan mungkin 90% ya, pembelajarannya adalah pembelajaran tatap muka di kelas ya. Tetapi untuk pengembangan pembelajaran supaya mahasiswa juga bisa mengembangkan pembelajaran yang ada di kelas, maka dibentuklah LMS. Dulu memang jarang digunakan, tapi sekarang sudah mulai banyak digunakan. Bahkan yang pernah saya buat sudah berubah, tidak dianggap LMS karena nggak tahu mungkin ya yang namanya LMS itu apa. Padahal sudah beberapa kali pelatihan ya, terserahlah. Oke. Mengapa juga menggunakan LMS? Ya, ini orientasi pengguna. Ya, orientasi pengguna. Mungkin supaya nggak bosan pertemuan di kelas ya. Ya, ada juga, atau supaya mungkin nanti ada yang ketinggalan dalam proses pembelajarannya. Nah, pelengkapannya itu di LMS ya. Kemudian mendukung kebutuhan pengguna baru dalam pembelajaran, memperdalam pembelajaran, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian macam-macam LMS, banyak banget LMS-nya, ribuan lebih ya. Yang paling terkenal yaitu ya, kalau sekarang ini yang paling terkenal Google Classroom, ada Bridge, ada Core Archive, Taputi, Subletimos, OpenSystem, Canvas, EduBrite, Moodle, Kahoot. Ada lagi Clarolin yang nggak ada gambarnya nih, saya masukin di sini ya.
Clarolin Connect dan sebagainya. Ini software learning management system ada 1000 lebih ya. Jadi jangan berkata dulu sesuatu, jangan menjelekkan sesuatu software yang sudah kita gunakan atau sudah pernah digunakan. Lihat dulu lah ya. Kadang-kadang heran saya, orang membuat keputusan, oh ini belum ada ya LMS-nya, e-learningnya mana ya, nggak ada ya, aduh. Itu karena apa? Karena ketidaktahuan. Janganlah mengatakan mengecap sesuatu kalau kita belum tahu gitu ya. Nah ini sih pesen saya aja ya, jadi unek-unek ya. Oke deh, lanjut ya, macam LMS. Nah lalu pilih yang mana ya dari banyak itu. Nah ada dari beberapa literatur yang saya baca dan saya simpulkan proses pemilihan LMS yang tepat itu gimana. Yang pertama, pilih yang bisa memusatkan dan mengotomatiskan administrasi sesuai kebutuhan. Jadi dia bisa mengotomatisasi administrasinya, memusatkan kebutuhan kebijakan dari institusinya. Jadi ya tergantung kebijakan institusi. Kayak tadi saya pernah buat LMS tapi tidak dianggap ya, karena mungkin ada kebutuhan yang lain, padahal itu sudah LMS ya kan. Nah bahkan ada yang baru malah dianggap orang, oh ini bukan LMS, padahal Google Classroom yang digunakan LMS ya. Ya memang dia tidak terdaftar seperti LMS. Nah ini ya. Kemudian tingkat keamanan. Nah ini tingkat keamanan ini relatif ya, karena pada prinsipnya tidak ada sistem yang paling aman, tapi carilah keamanan yang sistemnya lebih baik ya. Kemudian pilih yang mudah dan banyak dipahami oleh pengguna. Nah ini saya sudah buatin LMS dengan Clarolin. Clarolin itu lebih mudah digunakan ya. Tapi ada lagi yang lebih mudah digunakan ya, contohnya Google Classroom. Cuma ya sebagian nggak menganggap itu adalah LMS ya. Yang penting apa sih kalau menurut saya, terserahlah nanti gimana, yang jelas peserta belajar dapat memahami atau meningkatkan kompetensi pembelajarannya dengan lebih baik ya. Oke, kemudian apa sih yang kedua? Yang keempat, mampu mengumpulkan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Ini ya. Jadi mampu mengumpulkan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Kemudian pilih yang mempunyai fasilitas backup dan restore yang baik. Jadi dia mudah di backup, mudah di restore. Tadi mudah mengumpulkannya, konten pembelajarannya mudah juga disampaikan. Kemudian pilih yang portabilitas dan standar. Artinya dia bisa dipindah ke berbagai platform, mau di Windows, mau di Linux, mau di mana aja platform sistem operasinya tadi, sistem operasi server yang jadi syarat berikutnya. Nah, kemudian juga mempersonalisasi konten. Jadi ada konten-konten yang bisa sangat personal ya, bisa untuk publik dan sebagainya, bisa ada pengaturannya, ada proses penentuan siapa nih yang datang, ada absensinya, presensinya, kehadirannya, ada proses diskusi, ada proses evaluasi yang penting ya. Jadi intinya itu ya. Nah, masih bingung nih. Nah, ini kita kunjungi berbagai software Avisor. Nanti kita praktekin ya. Sekaligus nanti menjawab beberapa orang yang berkata miring mengenai LMS yang ada ya. Tidak semuanya harus Moodle ya, tidak semuanya harus Moodle, karena memang Moodle ya ada banyak orang aja ya, tapi semua yang banyak tidak selalu baik. Dan juga ternyata bukan Moodle aja yang banyak, ada lagi yang lain, ada Canvas, ada Bridge tadi dan sebagainya sih ya. Oke. Nah mengenai LMS Google Classroom saya nggak banyak cerita, silahkan kunjungin aja ya video saya yang ini, sudah diceritain sebelumnya ya. Oke. Nah ini daftar pustakanya teman-teman semua. Nah nanti kalau mau file presentasi ini atau mau mendownload presentasi ini, silahkan kunjungi dan ikuti blog saya ya. Ikutin blog saya yang pada channel ini juga ada alamat blognya, tinggal diklik ya. Nanti ada pustaka mengenai LMS ini. Baik, kita praktekin ya. Yuk, pertama saya mau bicara mengenai pemilihan dulu tadi. Oh, mengapa ya tadi ya? Oke.
Nah, ini ada beberapa hal mengenai LMS, The Best Learning and Management System 2020 ya. Yang tadi oleh Christopher Popas, ini oleh Christopher Popas, alamatnya ini tadi ada di sana. Cerita sih ini, kalau menurut dia ada dua, ada cloud based LMS, ada yang open source LMS. Bedanya apa? Yang cloud based ini memang nggak payah menginstal karena dia sudah tersedia di servernya sendiri ya. Cloud based, jadi dia berbasis cloud atau di provider jasa internet yang lain yang servernya kita sewa itu sudah ada LMS-nya ya. Ini contohnya ada Docebo, Adobe Capitative Prime, Talent LMS dan sebagainya, termasuk Clarolin. Nanti ada nggak? Oh, nggak ada di sini ya. Moodle juga nggak ada. Nah ini, nah cuma dibilang di sini bahwa open source LMS itu Moodle juga ada, Camilo, OpenEdX ya, macam-macam lah. Canvas. Jadi jangan bilang dulu bahwa sesuatu LMS itu jelek, nggak apa. Ya tergantung dah. Tergantung. Walaupun bagus-bagus, tampilannya bagus, tapi dipakai juga enggak. Atau dipakainya malah susah. Ya, ini ada yang sudah disediakan malah nggak dipakai, diejek lagi. Aduh ya, oke. Nah ini, oke. Jadi unek-unek terus ya, karena terkenang-kenang terus saya ya. Enak sekali menyindirnya, tidak mikirin bagaimana mempersiapkannya ya. Oke. Nah, kalau di universitas kami, LMS-nya bisa dikunjungi di alamat elum.umb.ac.id. Kami menggunakan platform yang namanya adalah sebuah LMS yang namanya Clarolin ya. Jadi Clarolin ini produk dari Prancis ya. Kebetulan ini saya buat dengan pilihan tadi ya, dengan pilihan tadi salah satunya adalah mudah digunakan, kemudian open source ya. Kenapa saya belum milih Moodle? Karena ternyata ya tidak semua waktu itu, dengan pertimbangan tidak semua dosennya mampu dengan baik menggunakan LMS ya. Walaupun sekarang pun juga saya sedang mikir menggunakan instalasinya menggunakan Moodle. Namun sesudah ini di Universitas Muhammadiyah Bengkulu ada yang menggunakan juga Google Classroom ya. Kalau Google Classroom kita tahu ya alamatnya, classroom.google.com ya. Nah, ini contoh Classroom yang kalau Classroom banyak dipakai di hampir semua lembaga pendidikan ya, dari dasar sampai menengah sampai pendidikan tinggi. Ini contoh Classroom istri saya ini. Ini Classroom istri saya. Ya, ada juga LMS yang pakai Moodle ya. Saya biasanya masuk ke Mas Ono. Mas Ono, apa kabar? Ya, ini LMS Ono Center. Nah, ini Mas Ono menggunakan LMS. Nah, ini ya Moodle. Login indexnya. Nah, ini dia e-learning rakyatnya Mas Ono. Ini dibangun dari Moodle ini ya, dibangun di Moodle ya. Ini dia learning rakyatnya Mas Ono ya. Nah, ini dia beliau pakai Moodle. Terima kasih Mas Ono, atas nama semua teman-teman di Indonesia mengucapkan terima kasih banyak ini ya, e-learning Moodle-nya LMS Mas Ono ini ya. Tapi saya jadi lupa nih Mas. Connect login saya jadi lupa nih. Oke. Ini learningnya dari Mas Ono yang pakai Moodle. Nah, ini adalah e-learning dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau learning management sistemnya menggunakan Clarolin. Ini pakai Clarolin ya. Clarolin ya. Yang sekarang udah dikembangkan lebih baik lagi ya. Ini masih mau saya perbaiki dan ini sudah ditambal sulam ya, ditambal sulam. Kenapa ya? Tadi pertimbangan keamanan dan lainnya, bahkan ini nggak ada di aslinya ya. Jadi dikembangkan sendiri ya. Kenapa milih open source? Ya seperti ini tadi Mas Ono mengembangkan ini, lihat nih berubah ya tampilannya dari Moodle yang biasa
Ini juga sama, tapi kalau pakai yang cloud base kayak gini nggak bisa, dia sudah baku ya. Nah, kalau ini bisa kita ubah-ubah ini learning management sistemnya ya. Oke, ini contohnya. Lalu masih bingung nih ya, gimana sih membandingkan nih. Ada yang bandingin Clarolin Connect ya. Nah, ini perbandingan comparisonnya. Nah, ini lihat nih ya, ini yang ngomongin jelek-jelekin Clarolin, bukan saya membela, tapi inilah salah satunya. Jadi ada keunggulan, ada kekurangan nih. Dari easy of use dia lebih mudah ketimbang Moodle ya. Kemudian memang base-nya untuk school dan edukator. Nah, ini juga tingkat kompetensi peserta belajarnya ya. Ini ya memang Moodle banyak digunakan di sini ya. Nah, ini beberapanya, ada easy of use ya. Trial version katanya, Moodle easy to use, I have never experienced ya. Nah, ini katanya. Customer supportnya juga sama kuat nih, 45 ya. Fiturnya juga, ini lebih banyak fiturnya, gitu, lebih bagus katanya ya. Ya, value of money, ya ini lebih bagus. Product feature-nya ini memang lebih banyak produk feature-nya ya, academic education, asynchronous learning ya. Sama sih ya, blended learning. Nah, ini ada blended, ini blendednya nggak ada di sini ya. Nah, jadi bisa macam-macam lah ya. Oke, nanti kita coba cek ya. Memang banyak sih yang pakai ini ya. Nanti kita coba kita nanti pada pertemuan berikutnya akan saya sampaikan bagaimana sih membuat learning management system dengan menginstalnya dengan Moodle ya, seperti yang punya Mas Ono atau teman-teman yang lain atau institusi yang lain yang menggunakan ini ya, Moodle. Oke, baik. Nah, PC Magazine menurut pilihan editornya memang Moodle dipilihnya. Ini Moodle ya menurut William Ponton. Nah, ada juga yang mengatakan nih Google Classroom nih bukan virtual. Nah, ini jawabannya ada di sini ya. Ada. Jadi bukan LMS katanya. Oh, ini ada jawabannya, simple LMS katanya Google-nya ya. Ini mengenai Google Classroom jawabannya ada di Classref. Nah, ini Classref ini kan lebih mudah lagi ini ya. Itu kemudian the best. Nah, ini menurut Christopher Popas tadi. Kemudian best learning. Nah, ini pembagiannya di Software Advice ya, softwareadvice.com. Ini, nah saya mencari compare learning management system berdasarkan pilihan industrinya atau pilihan institusinya edukasi dengan jumlah peserta belajar antara 1000 sampai 4999 siswa aktif atau pengguna aktif. Dengan nilai yang agak lebih kecil, harganya bahkan gratis ya. Nah, ini berdasarkan rekomendasi, maka ada 54 produk. Nah, yang paling tinggi ini adalah Collective University, kemudian ada Skillcase, kemudian ada Eurekos, ada eSpring Market, ada Teacher Organization, TeachClear Organization, Class 365, Active Mind LMS, Indie, Easy Generator, EduBreed, Learning Chart, Smarter U, Open edX, Talent Guard, banyak lagi ya dari gambar yang tadi. Genio, eSpring Learn, Kahoot. Nah, ini ada Kahoot nih ya. Mau dicoba, nanti kita coba-coba semuanya atau mau coba sendiri silakan ya. Nah, ada Arlo, training online, isi LMS nih. Google malah di atas Moodle ya. Google malah di atas Moodle tuh posisinya ya. Jadi Google ini 465 915 review ya. Jadi jumlahnya banyak nih reviewnya ya, jadi lebih banyak yang review Google lebih baik katanya ya. Nah, ini ya lebih mudah ya, jadi jangan salah, ini Moodle aja di bawahnya ini ya. Moodle di bawahnya nih. Oke, jadi jangan saling menyalahkan ya, nggak usah disalahkan, nggak usah menjelekkan orang lain ya.
tinggal beri kebijakan aja, mau pakai yang mana nih, ya. Ya, mau pakai yang mana nih? Mau pakai Moodle, mau pakai Google Classroom, mau pakai Clarolin, mau pakai atau yang memang benar-benar di ini kan di sini ada Kahoot, ada Teachlir. Ya silakan aja, tinggal pilih yang mana ya. Ya. Yang penting mudah tadi pesan saya apa tadi? Pesan saya tadi di sini ya, ada beberapa pilihannya yaitu apa tadi? Cari yang mudah, tingkat keamanannya baik, mudah diotomatisasikan dan lebih bagusnya lagi open source supaya ini tadi bisa dikombinasikan dengan kebijakan-kebijakan institusi ya. Kalau nggak open source nggak bisa diatur ya. Contohnya aja sampai hari ini kami belum bisa mengotomatisasi administrasi Google Classroom langsung ke sistem informasi akademiknya. Nah ini juga nggak bisa karena apa ya, cloud based dia ya. Nah ini harus ada pemikiran lebih lanjut. Oke ya, mungkin ada teman-teman, silakan komen ya. Oke, baik, demikian dulu mengenai bahasan Learning Management System. Nanti kita akan bahas yang lain ya. Namun sebelumnya saya mau praktekin sedikit nih mengenai Learning Management System di Clarolin ya. Oke, ini saya contohkan, saya masuk ke Learning Management System saya sebagai dosen. Oke, nah jadi kita masuk login. Nah bagi yang belum dibuat dulu. Nah biasanya ada proses pembuatan usernya ya, jadi memudahkan user lah. Nah ini Learning Management System kami ya. Nah, ini contohnya kayak begini ya. Nah misalnya ini ada dasar pemrograman web ya. Ini dia ada course homepacknya, deskripsi mata kuliah, agenda, dokumen, pengumuman. Ya, kebetulan berbahasa Indonesia. Nah, ini mudah ya. Nah, ini ya. Jadi ada berbagai kemudahan ini dokumen. Nah, ada dokumennya, ada latihannya. Nah, ini bisa gampang banget ya. Pengaturannya juga banyak, portabilitasnya juga bagus ya. Ini contoh lagi ada. Nah, ini keamanan sistem. Nah, ini ada bahan-bahan belajarnya, bisa digabungkan dari mana-mana ya. Nah, ini bisa dimasukin di sini, ada latihannya, ada. Nah, yang nggak bisa rata-rata semua LMS itu banyakkan proses evaluasinya adalah pilihan berganda, pilihan single choice ya. Multiple choice. Nah, kalau yang essay nggak bisa nilai otomatis, walaupun bisa juga, tapi nggak bisa otomatis ya. Belum ada yang bisa langsung menilai dengan menggunakan essay ya. Oke, saya kira begitu contohnya. Nah, bagaimana proses pendaftarannya? Rata-rata sama sih ya. Ini ada buat user akun. Nah, kalau kami di UMB ini ada nama. Nah, kode administratif ini kalau bagi dosen NIDN. Kalau bagi mahasiswa adalah nomor induk mahasiswanya atau nomor pokok mahasiswanya, dan nama login sebaiknya adalah NPM atau NIDN-nya. Jangan nama ya, kalau nama ini bisa sama dengan yang lain, apalagi yang nama-nama pasaran kayak nama saya ya. Hari, Siti, Anissa ya, Yanti, oh nama pasaran semua ya. Oke. Nah, email ya isi di email, gampang kan? Nah, inilah student centered learning atau LMS ya dengan Clarolin. Jadi jangan mengatakan dulu, oh ini nggak baik, kata siapa loh ya. Jadi janganlah pernah mencaci apa hasil karya orang, hargailah hasil karya orang ya. Oke, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat mengenai bahasan ringkas Learning Management System. Kurang saya mohon maaf, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.